Kembali bersama kami, pemirsa. Patrick Kluivert dijadwalkan tiba di Indonesia 11 Januari dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebutkan pelatih baru timnas tersebut bakal diperkenalkan ke publik pada Minggu 12 Januari 2025 mendatang. Agenda kedatangan Patrick Kluivert bersama timnas Indonesia dibocorkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kluivert bakal diperkenalkan ke publik Minggu 12 Januari mendatang. Setelah diperkenalkan kepada publik, Kluivert akan bertemu sejumlah punggawa Garuda di atas meja makan, di mana para pemain dipersilakan menyampaikan aspirasi mereka kepada sang pelatih baru. Patrick Kluivert diikat kontrak 2 tahun oleh PSSI dengan opsi 2 tahun berpanjangan. Ia diharapkan bisa membawa skuad Garuda ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ya, PSSI telah menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia dan keputusan ini mengundang banyak reaksi publik di tanah air, khususnya pecinta sepak bola Indonesia. Dan Sabtu ini Kluivert akan mendarat di Jakarta dan akan menjalankan sejumlah agenda. Dan telah bergabung bersama kami, kita ada Bang Anton Sanjoyo, ya, pengamat sepak bola. Halo Bang Joy, selamat sore Bang. Selamat sore. Ya, salam olahraga. Oke, Bang Joy, kita tahu bahwa besok ya, 11 Januari, Kluivert akan tiba dan punya agenda. Namun di satu sisi retensi atau penolakan ini banyak sekali masih ada di tanah air. Bagaimana Anda melihat dinamika yang berjalan saat ini hingga hari ini? Ya, memang bagaimanapun pemecatan Sintayong kan menimbulkan kegaduhan, gaduh nasional lah gitu kira-kira. Dan banyak juga yang tantrum, banyak juga yang belum bisa terima. Tapi kan sudah definitif, PSSI sudah menetapkan, nggak bisa melangkah mundur lagi. Dan kalau saya sih, ya kita harus menatap ke depan. Kluivert bagaimanapun, ya kalau dari sisi CV-nya kan memang banyak orang meragukan. Tapi kita nggak pernah tahu juga, ya kan? Orang pernah sangat ragu pada Vincent Kompany ketika ditunjuk menjadi pelatih Bayern Munchen, tapi akhirnya dia bisa membuktikan. CV-nya juga nggak terlalu meyakinkan Vincent Kompany. Tapi ya sekarang terjadi pada Kluivert, CV-nya tidak terlalu meyakinkan, malah jauh meyakinkan Dani Pastor atau Alex Pastor atau Dani Lansat yang menjadi asistennya. Jadi sekarang pertaruhannya memang adalah pertandingan nanti bulan Maret. Betul. Ada 2 pertandingan, Indonesia akan menghadapi Australia di Sydney dan akan menghadapi Bahrain di Jakarta. Jadi penentuannya di situ dan waktunya tidak panjang. Nah, inilah yang kemudian harus diselesaikan oleh Kluivert dan rekan-rekannya. Bagaimana dalam waktu 2,5 bulan, ya bersih mungkin kira-kira hanya 2 bulan, untuk bisa membuat tim ini kembali solid. Setelah kemarin harus kita akui tim ini terpecah-pecah, tidak solid di ruang ganti dan macam-macam lah isunya gitu. Nah, sekarang kita harus bersatu. Tim ini harus bersatu untuk mencapai impian ke Piala Dunia. Meskipun menurut saya tidak ada target untuk lolos langsung ya. Tidak ada itu. Menurut saya agak konyol juga kalau sekarang ganti Patrick Kluivert harus lolos langsung ke Piala Dunia. Enggak lah, gitu ya kan. Karena bagaimanapun Indonesia sekarang ada di posisi 3, masih ada 2 pertandingan yang berat, menghadapi Australia di Sydney dan menghadapi Jepang nanti di kandang Jepang. Jadi memang agak sulit untuk memenangi 2 laga itu. Tapi untuk memenangi 2 laga di Indonesia, melawan Cina dan Bahrain sangat mungkin, sangat terbuka. Kalau itu bisa dicapai, ya, dan ada tren positif melawan Australia atau Jepang, posisi 4 atau posisi 3 tidak sangat terbuka. Baik. Kalau bisa masuk ke putaran 4, peluang terbuka lebar untuk bisa lolos ke Piala Dunia tahun 2020. Oke, Bang Joy, menarik Anda menyebut tadi bagaimana walaupun ada penolakan, ya banyak yang tantrum, tapi lagi-lagi keputusan sudah diambil dan kita tahu bahwa ini ya besok beliau akan tiba ke tanah air dan juga akan memulai debutnya untuk menjadi pelatih di tanah air. Tapi kalau kita bicara PR tadi, Anda menyebutkan bahwa PR ini kan besar ya untuk ya lebih baik lah seperti itu. Walaupun tadi untuk target lolos Pildun itu juga tidak semerta-merta harus diamini karena juga belum tentu bisa juga kan Bang. Tapi di satu sisi Bang, dengan pergantian STY ke Kluivert ini, apakah Anda melihat bahwa sebenarnya PSSI memang membidik itu dan mau nggak mau Kluivert ini harus bisa mewujudkan impian Indonesia dan juga supporter tanah air? Enggak, sebetulnya kan wacana lolos langsung itu bukan disuarakan oleh Erick Thohir. Baik. Sebetulnya, kalau menurut Erick Thohir kan sebetulnya target utamanya itu lolos
2030 gitu loh. Nah ini kan persiapan jangka panjangnya. Kenapa dipilih Patrick Kluivert dengan Pastor dan Lanzat? Memang itu satu paket untuk mempersiapkan sebetulnya. Jadi kalau target utamanya masih tetap sebetulnya lolos ke putaran keempat dengan menduduki posisi 3 atau 4 di grup sekarang. Gitu loh. Ya, jadi memang tantangannya bisa nggak dulu masuk ke putaran 4. Kalau bisa masuk ke putaran 4, ada perkuatan di semua lini. Menurut saya sih tidak tertutup kemungkinan Indonesia lolos ke Piala Dunia. Why not gitu loh? Karena sudah lolos ke putaran keempat. Oke, jadi kita harus realistis. Paling tidak putaran keempat kita melaju dulu ya, Bang Joy ya? Itu yang paling realistis. Oke, menarik. Bang Joy, satu mungkin kalau kita bicara mengenai kita bicara bagaimana sebenarnya Kluivert juga punya sudah memberikan komentarnya terkait penunjukan ini dan juga di sosial media bagaimana beliau mengatakan bahwa ini tantangan yang besar. Kita lihat bersama Bang, ini komentar Kluivert dalam wawancara singkat. You are the new head coach of Indonesia national team. Was a massive here we go. Few days ago, a big story, the fans going crazy. What's your feeling about this big job, this big country, Indonesia, really ambitious? Well, the feeling is of course amazing and truly inspiring. Everybody knows that Indonesia has a vibrant football culture and a deep passion for the game, and being a part of this big nation with such big aspirations is both a privilege and a significant responsibility for me. And of course I'm very driven to contribute to this team's progress and success, of course. And I'm looking forward to working with everybody and to accomplish our shared goals. Also, Patrick wanted to ask you your ambition, your mission as the head coach of Indonesia. What do you want to achieve with them? Well, the mission is of course to qualify ourselves for the World Cup next year. I think we have, the ability and the strength and the passion to go for it. We need the support of the whole country behind us, of course, and I think together we can achieve a lot of great things. And what about the team, Patrick? Do you have everything in place? What's the planning about that? Well, as everyone knows, football is a team sport and all pieces need to fit perfectly. Right now we're in the process of putting everything together, but it's important to remember that a team is not just about coaches, players or people around the team. We're talking about all supporters. They are a vital part of our journey. It has to be one mission, one team, and it's an honor to be part of it. Baik, Bang Joy, disebutkan tadi vibrant football culture ya. Kluivert menyadari bahwa semangat ataupun euforia sepak bola di tanah air ini besar dan tantangannya juga besar. Plus juga tadi kalau Bang Joy kita lihat bersama to qualify ourselves to get to the final next year's World Cup. Ini kan disebutkan juga sebenarnya cita-cita beliau dari Patrick sendiri, Kluivert. Bagaimana Bang Joy memahami ini? Ya, tentu dia harus mencanangkan target untuk lolos. Tapi lolos langsung atau lewat putaran 4 kan itu persoalannya. Kan yang kalau lolos langsung ya harus menang dalam 4 pertandingan tersisa. Menurut saya itu agak konyol ya. Bukan meremehkan, tapi susah lah. Maksudnya apalagi lawan Jepang nanti ya. Lawan Australia di Sydney aja menurut saya berat. Dapat 1 poin aja udah oke. Gitu. Nah ini kan jadi persoalan. Tapi kalau lolos putaran 4 saya yakin bisa. Gitu loh. Dan Kluivert kan sudah mengamati tim ini sejak Piala Asia 2023 tahun lalu kan, dan dia bertemu langsung dengan Erick Thohir dan langsung bicara-bicara. Nah, mulai sejak itulah terjalin hubungan antara Kluivert dengan Erick Thohir. Jadi saya tidak ketika mengetahui itu saya menjadi maklum, oh ternyata memang sudah lama rencananya untuk mengganti Sintayong, terlepas apapun kontroversinya. Ya, karena kita mungkin satu kata ya, move on ya. Everything is temporary. Nggak ada yang abadi. Mungkin ya itu ya. Give it a try. Kita kasih kesempatan untuk seorang Kluivert. Baik, tadi optimisme terus dibangun ya, paling tidak lolos ke putaran keempat. Terima kasih Bang Joy atas dialog singkatnya. Salam olahraga. Sama-sama, terima kasih.